Ada Egy Maulana Fikri. Oh, salah tadi Egy. Umpan kini para pemain Thailand. Bodin Pala berusaha merebut dari Egy Maulana Fikri ke belakang. Ada Kritsada. Thailand ke depan langsung. Arahkan kepada Terasil. Ada Tanawat. Diblok oleh Ricky Kambuaya. Oh, Ramai Rumaki sudah bermain mati Bung Maruf. Betul. Terasil dan Thailand ke depan langsung, umpan terobosan, offside, sudah berada dalam opsi offside tadi Supacok. Alhamdulillah, gagal tadi tekanan yang coba dilakukan oleh para pemain Thailand, setidaknya memberi Indonesia sedikit aja sudah offside. Betul, jauh sekali, dan memang ini memberikan nafas buat pemain-pemain kita. Tapi bagaimana pressure yang dilakukan, kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh para pemain, menunjukkan bahwa kita punya peluang untuk bisa mencetak gol lagi, Bung. Tendangan bebas Indonesia, Dewangga, pemain yang tidak tergantikan, sungguh tidak tergantikan. Asnawi, Dewangga, dan Ricky Kambuaya, 3 pemain Indonesia. Wow, panik juga mereka, Bung. Betul. Tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Inilah Pawi, pemain asal klub Rancaburi. Salah satu titik lemah saya pikir Pak W, karena dia beberapa kali juga tidak terlalu baik dibandingkan dengan Bir atau bahkan ketika dibandingkan dengan Dula juga, Bung. Yes, kemarin tentu saja pemain Thailand agak nyaman, sangat nyaman untuk bermain bola karena sedikit sekali pressure yang dilakukan para pemain Indonesia. Kali mereka mendapatkan pressure yang sangat keras dari para pemain Indonesia. Kita lihat Ahad Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Ada kita lihat 5 pemain Indonesia tadi di kotak penalti. Oh, jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Hampir saja tadi Fahrudin mampu menyentuh bola, tapi Pawi juga sudah sangat siap untuk mengcover tadi pergerakan dilakukan oleh Fahrudin, tapi menimbulkan tendangan penjuru buat Indonesia. Ramai Rumaki nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Nampak pemain Indonesia menyerbu daerah pertahanan dari Thailand. Inilah Siwarak, penjaga gawang senior dari Thailand, memberikan aba-aba. Kita lihat Ramai Rumaki lakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Oh, disapu lagi, jatuh di kaki Arahan, masih Arahan, umpan kepada Witan Sulaiman, masih Witan, jatuh di kaki kita Dewangga. Oh, serangan balik kembali disapu lagi oleh para pemain Indonesia tadi. Canatif jatuh di kaki Asnawi, tendang Asnawi langsung jauh ke kanan, tempati oleh Fahrudin. Kembali kita lihat kepada Rahmat Yanto. Ada kita lihat Dewangga didatangi oleh Canatif, langsung ke depan, arahkan tadi kepada Ramai, jatuh di kaki Atmas. Perebutan bola terjadi dengan Terasil. Ada Ramai Rumaki, ada Ricky Kambuaya, masih Ramai, ada Fikri, Egy, pergelangan bola Egy, ada Asnawi dapat mengcover dari Asnawi. Apakah pelanggaran justru dilakukan si Pacok terhadap Asnawi tadi? Tendangan bebas Indonesia. Dewangga langsung ke depan, arahkan kepada Ahad, coba melakukan tekanan bertubi-tubi pemain Indonesia. Ahad Pratama langsung kepada Adi. Iya, kita lihat bagaimana Dendik kurang sedikit lagi dia bisa menyentuh bola harusnya. Sayang timing dan feeling untuk melakukan heading. Gagal tadi. Dedik berharap peluang sangat terbuka tadi. Kini Thailand coba melakukan delay untuk bisa menahan gempuran. 51%. Sebuah ball position yang sangat baik dari Indonesia. Kini Thailand dari Kritsada di belakang. Pelan-pelan kepada Tanawat. Masih Tanawat. Siapa akan diberikan? Kiri. Teraton. Pelan-pelan membangun tekanan. Kembali bermain pelan untuk mengundang para pemain Indonesia maju. Teraton langsung ke depan, arahkan kepada Bodin, melewati Asnawi, sangat berbahaya. Tentu saja awas, hati-hati, masih Bodin Pala ke tengah, tempati lagi. Oh, ada Tanawat shooting, berhasil diblok. Kita lihat oleh Dewangga dan datang dengan pelan ke arah penjaga gawang Nadio, meminta tenang para pemain Indonesia. Iya, kita saksikan bagaimana berbahayanya serangan balik yang dibangun oleh Thailand. Thailand jauh untuk mendelay, memancing para pemain kita agak lebih keluar lagi ketika mereka mendapatkan bola. Tapi ini menjadi bukti bahwa kita sudah mulai bisa mengantisipasi tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Indonesia, Ramai Rumaki. Oh, sangat baik. Witan Sulaiman masih ke kiri, terhadap oleh Arhan. Masih pelan-pelan saja Arhan. Siapa akan diberikan? Tekan yang kosong ke belakang, tempati oleh Rahmat Irianto. Masih Rahmat, Witan Sulaiman, jatuh kembali di kaki atau di dada dari Arhan.
aman dihadapi oleh Pawi, masih Witan dan membuang bola tadi keluar lapangan pertandingan. Thailand juga banyak celah yang sebetulnya bisa dieksplor oleh para pemain Indonesia, dieksploitasi oleh pemain Indonesia, Bung Maruf. Dan kita punya ruang-ruang itu ya, ruang-ruang kecil itu bisa dimanfaatkan dan para pemain kita juga cukup tenang. Saya harus memberikan apresiasi pada Dewangga, berperan besar, Bung. Kemudian juga Rahan, bagaimana dia berperan penting di sisi fullback kiri Indonesia. Lemparan ke dalam Indonesia, kita lihat banyak pemain Indonesia menumpuk di kotak penalti. Ada sekitar 4 pemain. Egy mendapatkan panggilan dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali atau Jordania. Tetap saja masih unggul 4-1 Thailand. Indonesia harus menggempur Thailand. Arhan Pratama sangat baik tadi. Oh, shooting langsung. Dan apa yang terjadi? Ada Ricky Kambuaya ke belakang. Oh, pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan tadi oleh Bodin Pala terhadap Ricky Kambuaya. Ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, pressure, tekan, tenang, kemudian memberikan tekanan berkali-kali dan itu menunjukkan, kita lihat bagaimana Thailand pun panik. Bagaimana Thailand pun harus melakukan pelanggaran di daerah yang sebenarnya cukup berbahaya untuk urusan mereka. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran karena memang Kambuaya dalam posisi yang ideal untuk mendapatkan bola. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan tadi oleh Bodin Pala, pencetak 1 gol di leg pertama final Piala AFF 2020 kemarin. Dan tentu saja peluang yang sangat baik buat Indonesia. Kartu kuning Bodin Pala. Ada Dewangga, Asnawi, Egy Maulana Fikri, Siwarak meminta 6 pemain melakukan pagar hidup. Hanya berjarak sekitar 18 meter. 20 meter kita lihat dari gawang yang dikawal oleh Siwarak. Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. 4 pemain yang bukan pagar hidup. Mendapatkan peringatan keras tadi kita lihat Pawi dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali. Dewangga, peluang sangat terbuka untuk bisa menciptakan gol. Sangat ideal sekali posisi dari Dewangga untuk melakukan tendangan bebas. Kita lihat ada satu pemain Thailand yang Chanatip Songkrasin yang berbaring untuk mengantisipasi tendangan mendatar dari Dewangga. Lakukan sudah Dewangga, oh Tuhan, Sudut, hanya menghasilkan tendangan sudut tadi, Bung Maruf. iya, tapi kita lihat bagaimana reaksi, antisipasi yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Bahkan mereka pun harus berhati-hati. Ini seperti yang dilakukan Messi di PSG, Bung. Chanatip Messi dari Thailand. Ya, inilah sebetulnya respon dari pemain dunia terhadap aksi tendangan bebas Messi ya. Betul. Sehingga banyak pemain yang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Chanatip tadi. Cadangan penjuru Indonesia, Arhan Pratama yang berpindah area kini di area kanan Indonesia. Ada sekitar 7 pemain Indonesia lakukan serbuan ke arah gawang dari Thailand. Ada Ricky Kambuaya sedikit mengganggu penjaga gawang. Mengganggu tidak apa-apa, yang tidak melakukan pelanggaran. Betul, karena harus dilakukan dulu. Arhan Pratama, oh pendek datangnya tadi, sangat tidak ideal tadi Arhan Pratama. Coba lagi Arhan untuk melakukan langsung lemparan ke dalam, jauh datangnya, oh dipetik saja, apa yang terjadi? Oh dicocok kembali dari para pemain Thailand, jatuh di kaki. Oh passing dari Rahmat Irianto tidak sempurna, tidak bagus sama sekali tadi, Bung Maruf. Iya, Rahmat Irianto kembali akurasi passingnya memang tidak terlalu bagus, tapi mungkin juga karena faktor dia panik mendapatkan pressure karena dia sebagai pemain terakhir sebelum menjaga Ronaldo. Dan kita lihat bola lepas tadi. Lagi-lagi ada peluang, ada celah dan ada kepanikan di barisan belakang dari Thailand. Siwarak, pemain atau kiper berusia 37 tahun. Oh, sangat bebas tadi para pemain Thailand. Kembali putus kaki Asnawi, langsung ke depan. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Keluar lapangan pertandingan. Inilah Sarah Chuyen, pemain yang juga tampil di SEA Games 2011. Saat itu dikalahkan oleh Indonesia dengan skor 3-1.
Eki Mauna Fikri. Oh, Asnawi, sangat baik, masih Asnawi. Masih Asnawi, di dekat oleh Bodin. Masih Asnawi, umpan ke kotak penalti. Sangat tenang tadi kepada Bunatan, langsung umpan ke tengah lagi. Para pemain Indonesia, Witan Sulaiman tadi. Ramai Rumakik, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, kita pada Dedik. Dibuang kembali kita oleh Narubadin, jatuh di dada Arham Pratama, umpan langsung di kotak penalti, dibuang kembali lagi. Gagal lagi para pemain Indonesia. Ya, sebuah pressure yang sangat baik yang ditujukan oleh para pemain Indonesia, terutama lini tengah kita, sangat agresif, sangat mengantisipasi ketika ada kemungkinan bola kedua atau bola liar yang kemudian bisa diantisipasi dan bisa dimanfaatkan. Arham Pratama, berusaha mengalih bola, ada Narubadin berduel tadi. Sangat keras perjuangan Ricky Kambuaya untuk bisa merebut bola, tapi sayang 1000 kali sayang, bola keluar lapangan pertandingan tadi. Bagaimanapun perjuangan sampai menit ke-37 ini sangat-sangat baik dilakukan para pemain Indonesia. Iya, kita unggul gol, kita unggul penguasaan bola, kita juga unggul dari sisi peluang dan kemudian bagaimana penguasaan bola kita tadi jauh berada di atas dari Thailand. Saya pikir menjadi sebuah sinyal yang positif di awal pertandingan. Meskipun sekarang kita masih tertinggal agregat 1-4 dan kita lihat sebuah tembakan dari seorang Kambuaya dan kemudian membuka harapan, membuka asa, membuka mimpi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya, bagaimanapun kita juga sering mengalahkan Thailand, walaupun secara rekor kita masih kalah dari Thailand. Bagaimanapun gitu. Umpan terobosan tadi hampir saja lepas dari Kritsada. Masih umpan kita lihat lagi ada Witan Sulaiman meraih bola, masih Witan berhadapan dengan kita ada Pawi. Keluar lapangan pertandingan Witan. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Indonesia lewat kaki Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Iya, Witan Sulaiman sangat cair posisinya, kemudian juga speednya sangat baik dan kita lihat bagaimana agresivitasnya pemain kita, Bung. Ada 4 pemain sekaligus mengejar dan kita saksikan bagaimana Witan Sulaiman sedikit mendelay tadi dia maksudnya karena memang supportnya atau kemudian ruangnya agak sedikit tertutup. Bagaimanapun pemain Indonesia memiliki kecepatan yang sangat baik untuk bisa mengalahkan back Thailand. Betul, dan Pak Wi saya pikir memang menjadi salah satu titik terlemah, Bung. Sejauh ini dia berkali-kali berhasil dieksploitasi. Betul, harus sering ditekan. Panik dia. Kambuaya kembali tekanan dilakukan Indonesia. Berusaha mengejar. Sangat baik tadi Fakhrudin. Ada Arhan. Ke depan langsung Arhan. Jatuh kali kita Nawat. Yes, salah panik. Tadi kita lihat. Dedik. Arhan, Indonesia, Kambuaya. Keluar, Indonesia. Sangat baik, cepat langsung kepada Witan Sulaiman. Ada Kritsada, berusaha membendung bola. Langsung ke depan, langsung Kritsada mengamankan bola. Jatuh dari Arhan tadi. Ada kita Sarah Cuyen, ada Bodin Pala. Dikejar oleh Asnawi, masih Bodin. Berduel kini dengan Asnawi. Datang membantu kita Teraton. Langsung Teraton berhadapan dengan Asnawi. Angkat tembus gawang, berbahaya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Terasil. Biar bagaimanapun, meskipun dia jika mendapatkan pengawalan dan gangguan, tidak akan nyaman dia melakukan umpan-umpan atau melakukan heading, Bung Ma'ruf. Iya, intinya adalah bagaimana menutup peluang, menutup kemungkinan dia bisa begitu leluasa. Dan kita lihat bagaimana Dewangga yang secara postur, secara pengalaman kalah, tapi dia cukup cerdik untuk bisa menghentikan dan membaca arah bola yang datang kepada Terasil. Ya, bagaimana lompatan heading dari Terasil Dangda sangat berbahaya, tapi gangguan yang diberikan oleh Dewangga membuat Terasil tidak sangat leluasa untuk bisa menyambar umpan yang diberikan oleh Teraton. Sebuah peluang yang sangat baik, tapi pelanggaran justru dilakukan oleh Terasil Dangda. Alexander Polking, pelatih berdarah Brasil Jerman yang sudah 2012 berada di Thailand, sehingga sangat mengenal persepak bola Asia Tenggara, Bung Ma'ruf. Iya, dan karena itu ketika dia menangani Thailand hanya di bulan Juni, saya pikir dia sudah tahu betul bagaimana karakter para pemain Thailand. Dia tahu siapa pemain yang berkualitas dan dia tahu siapa pemain yang dipanggil. Yang menarik adalah dalam wawancara dia mengatakan dia sangat menyukai gaya main dari Pep Guardiola, tapi dia juga sangat suka dengan agresivitas dan kemudian semangat yang dimiliki oleh seorang Jurgen Klopp. Kembali Thailand, Tanawat ke belakang pada Siwarak. Berusaha bermain dari kaki ke kaki para pemain Thailand. Narubadin yang di leg pertama tidak bermain. Langsung ke depan, arahkan kepada Supacok. Gagal Supacok. Arhan
Dibendung tadi umpannya ke depan oleh Supacok yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia di final leg pertama. Iya. Gerakannya sangat luar biasa, Bung Maruf. Betul, sangat luar biasa, memang sangat baik memang, dan kita lihat gangguan yang dikelola Dewangga, dan memang kalau kita lihat bahwa Thailand juga mengubah gaya main mereka, tidak seperti di leg pertama, Bung. Mereka sekarang mencoba melakukan bola-bola daerah, kemudian bola-bola atas, dan itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh para pemain kita. Nadia Warganwinata di gawang asal Bali United yang melakukan debut timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelanggaran dilakukan oleh Pawi. Ini penampilan kedua Pawi di Piala AFF 2020. Harus sering dipancing Pak Wi, saya pikir dia menjadi salah satu celah. Betul. Asnawi. Edik tadi. Asnawi. Kambuaya ke depan langsung. Ada Winton. Oh Tuhan. Gagal menyambar bola karena memang bola sangat cepat untuk mengarah kepada si Warak tadi. Jatuh lagi Asnawi ke depan. Gagal memberikan umpan kepada Egi. Ada Teraton. Umpan cepat kepada, oh sangat luar biasa tadi. Heading yang dilakukan oleh Fahrudin sangat keras sehingga sulit tadi buat Bodin Pala untuk bisa leluasa mengontrol umpan yang diberikan oleh Teraton Bun Matak Bung Ma'ruf. Kuncinya adalah pressure, kuncinya adalah tidak memberikan ruang, kuncinya adalah memaksa para pemain Thailand tidak bermain untuk bisa menguasai bola. Mereka harus mulai berpikir bahwa selalu akan ada gangguan dari pemain kita. Dan sejauh ini kita melihat bagaimana para pemain Thailand tidak nyaman ketika mendapatkan bola, tidak tenang ketika mereka melakukan serangan. Oh, umpan yang salah tadi kita lihat pemain Indonesia. Dan Ati pun agak ngeri sekarang untuk mengontrol bola, Bung Ma'ruf. Panik, Bung. Kita lihat bagaimana mulai ada kepanikan, ada ketidaknyamanan karena beberapa kali dia berhasil diganggu. Pressure yang dilakukan oleh Indonesia, sedikit kenakalan yang dilakukan oleh para pemain kita, membuat pemain-pemain dari Thailand tidak terlalu nyaman. Oh, kita lihat Dedik berusaha berduel dengan Pawi. Indonesia. Ramai rumah kick. Sangat baik, Ramai. Oke, kita lihat ada Witan. Dedik, pelanggaran dilakukan pemain Indonesia nampaknya. Protes dilakukan pemain Thailand terhadap benturan tadi yang dilakukan para pemain Indonesia dan Ramai rumah kick. Pemain muda yang sangat-sangat luar biasa penampilannya. Beruntung Indonesia dan Persipura memiliki pemain muda seperti Ramai rumah kick. Sebuah aset yang sangat-sangat potensial. Tapi tentu saja kembali lagi kepada pemain dan klub yang membina apakah akan tahan lama karir dia di tim nasional, Bung Ma'ruf. Iya, dan kita harap bahwa pemain-pemain seperti Rumakik, seperti Dewangga, seperti Arhan terus bisa bersinar sampai kemudian di usia matang mereka. Sarah Chuyen kepada Supacok dihabis oleh Ramai Rumakik. Ada Narubadin, umpan kepada Supacok lagi, terus dekati, dipresi sangat ketat oleh Ramai Rumakik kepada Narubadin ke tengah, sangat berbahaya. Sarah Chuyen, kini kita Teraton kembali kepada Narubadin, masih Narubadin berusaha melewati tadi Ramai Rumakik, tapi gagal tadi kita lihat Narubadin. Pengawal yang sangat ketat dilakukan oleh Ramai Rumakik, menyulitkan Narubadin tadi untuk melakukan umpan atau melewati Ramai Rumakik, lempar ke dalam Thailand. Hati-hati Indonesia, Narubadin langsung umpan, ada Dewangga melakukan intercept yang sangat-sangat cepat tadi sehingga gagallah pemain Thailand Terasil Dangda untuk bisa meraih bola. Iya, kita lihat bagaimana Dewangga lebih nyaman sebagai center back, dia juga cukup cerdas untuk bisa membaca bola. Hati-hati Narubadin, umpan di kotak penalti, sangat bebas. Oh, alhamdulillah. Gagal tadi Terasil Dangda untuk melakukan first time. Sebuah tendangan volley beruntung melambung di atas Mister Gawang. Narubadin melewati Ramai, memberikan umpan matang dan hampir saja, Bung Ma'ruf. Iya, selalu seperti ini ya. Situasi memang cukup sulit, cukup rumit. Ketika ada kesempatan pemain Thailand melakukan crossing, maka kesempatan itu datang untuk mereka bisa mencetak gol. Kalau ini tenang, kalau kemudian bisa berbuah gol, saya pikir akan menjadi lebih pressure untuk pemain kita. Jangan dilupakan, Terasil Dangda adalah pencetak 5 gol ke gawang Indonesia. Pertama dicetak di tahun 2008 di semifinal leg pertama. Lalu di Piala AFF 2016 hat-trick diciptakan. Dan dia terakhir di final Piala AFF 2016 di leg pertama di Sadu Pekansari. Kini Arhan Pratama, umpan pada Ramai Rumakik, umpan lagi pada Wita, ada Arhan Pratama, angkat ke mulut gawang, ada Prince, ada Kamal membawa bola. Oh, kita lihat ada
Ada Supacok, berusaha dia melewati Rahmat, gagal. Ada Arhan Pratama, sangat baik Arhan, berhadapan dengan Supacok. Ramai Rumaking, pressure yang sangat-sangat ketat dan dilakukan para pemain Thailand, membuat sulit Arhan Pratama untuk berbalik badan tadi. Iya, regrouping, kemudian juga transisi. Bagaimana kemudian coverage yang dilakukan oleh pemain, terutama Arhan ketika membantu seorang gelandang bertahan kita untuk bisa menjaga areanya. Setidaknya Dedik harus bisa menjadi pembantu Bung Maruf dari serangan-serangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Iya, dan sejauh ini kita belum melihat peran itu ya Bung ya. Dedik masih terlihat. terlalu Apa yang asik dengan dilakukan apa yang Dedik belum betul. terlihat. Kontribusinya belum terlalu terlihat sejauh ini. Jadi sungguh sayang jika dari lapangan tengah bola harus kehilangan lagi di depan. Narubadin, ada Pawi. Pawi lagi kita lihat ke belakang kepada Siwarak. Pendek saja pada Kritsada Kaman. Pelan-pelan para pemain Thailand coba naik ke atas. Ada Teraton Bunmatan. Berusaha pemain Indonesia menunggu di area tengah pada Kritsada lagi. Teraton Bunmatan kepada Tanawat. Tanawat, ada Narubadin. Melewati Ramai Rumakik ke tengah Narubadin. Ada Tanawat lagi. Bergeser ke kiri kepada Teraton. Teraton kepada Bodin Pala. Canatif Songkrasin. Tanawat kembali. Ada Teraton Bunmatan. Ke belakang Teraton. Pada Kritsada Kaman. Ada Sarach Yuyen. Pelan-pelan para pemain Thailand maju. Ada Narubadin. Hati-hati. Ramai Rumakik. Narubadin. Angkat dari kotak penalti. Ada Supacok. Hati-hati Dewangga. Sangat baik tadi. Handsball nampaknya dilakukan oleh pemain Thailand Sarach Yuyen. Bersama dengan itu wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang tanda pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final leg kedua Piala AFF 2020 dan skor tetap 1-0 Indonesia unggul sementara. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Maruf. Mau bikin bakso? Gampang. Ada Mito Chiba CH200. Dengan nama terpisau,